Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zin Syafana dan bersama teman saya yaitu Rahmadani Syafitri. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang sistem persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Yang pertama yaitu sistem persamaan linear. Apa sih sistem persamaan linear itu? Sistem persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Oke, ini adalah macam-macam persamaan linear. Yang pertama yaitu linear satu variabel, AX sama dengan B, di mana X menjadi variabelnya. Yang kedua yaitu sistem persamaan linear dua variabel, di mana AX plus BY sama dengan C, di mana X dan Y menjadi variabelnya. Selanjutnya yaitu persamaan linear tiga variabel, AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, untuk selanjutnya yaitu persamaan kuadrat, di mana Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam persamaan linear. Di sini ada 5 macam persamaan linear. Yang pertama yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Yang kedua, sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga, sistem persamaan linear dan kuadrat. Yang keempat, sistem persamaan kuadrat dan kuadrat. Yang kelima yaitu soal cerita. Slide ini bisa dibaca oleh teman-teman di PowerPoint yang sudah kita share di grup. Oke, selanjutnya yaitu sistem persamaan linear ini bisa diselesaikan dengan 4 metode. Di antaranya yaitu metode grafik, eliminasi, substitusi, dan gabungan atau campuran. Nah, di sini kita akan mencoba membahas satu soal menggunakan 4 metode tersebut. Apakah hasilnya sama di setiap metode atau berbeda? Silahkan dibaca soalnya, yaitu persamaan 1, min X plus Y sama dengan 70. Persamaan 2, 2X min Y sama dengan 30. Langsung saja jawabannya. Yang pertama menggunakan metode grafik. Cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita cari dulu sumbu Y-nya, persamaan 1. Yaitu min X plus Y sama dengan 70. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 70. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 0,70. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan min 70. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan min 70,0. Itu berikut adalah bentuk grafiknya di sebelah kanan bawah. Yang di sebelah kiri bawah. Yang di sebelah kanan atas adalah dari grafik persamaan linear yang kedua. 2X min Y sama dengan 30. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 30. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 0,min 30. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan 15. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 15,0. Berikut adalah bentuk grafik. Nah, jika sudah diketahui bentuk grafik persamaan 1 dan persamaan 2-nya, maka kedua grafik tersebut kita gabungkan untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang gambar di sebelah kanan bawah ini adalah kedua grafik yang digabungkan. Sehingga diperoleh titik potong dari kedua garis yaitu X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Oke, selanjutnya yaitu metode eliminasi. Nah, metode ini bertujuan untuk mengeliminasi salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Nah, langsung saja persamaan 1 seperti tadi sama soalnya. Untuk mencari nilai X, maka koefisien Y min X plus Y sama dengan 70, 2X min Y sama dengan 30. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan Y. Di mana kita jumlahkan kedua persamaan berikut sehingga memperoleh X sama dengan 100. Untuk mencari nilai Y, samakan koefisien X-nya. Nah, pasti teman-teman sudah belajar ya. Nah,
selanjutnya sehingga memperoleh hasil Y sama dengan 170. Berdasarkan metode eliminasi, diperoleh nilai X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Hasilnya sama ya, seperti metode yang pertama. Metode yang ketiga yaitu metode substitusi. Mensubstitusi ini bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Nah, masih memakai soal yang sama. Di sini langsung saja kita masukkan dari persamaan 1, min X plus Y sama dengan 70, di mana Y sama dengan 70 plus X. Kemudian substitusikan nilai Y ke dalam persamaan kedua. Nah, setelah disubstitusikan memperoleh hasil X sama dengan 100. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan 70 plus X tersebut. Sehingga memperoleh hasil Y sama dengan 170. Nah, berdasarkan metode substitusi ini, memperoleh nilai X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Oke, di sini 3 metode ini hasilnya sama ya, X 100 dan Y 170. Apakah metode yang terakhir ini sama? Kita lihat. Metode yang terakhir yaitu menggunakan metode gabungan atau campuran. Metode ini menggunakan gabungan metode eliminasi dan substitusi. Caranya, kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu. Kemudian, gantilah variabel X tersebut dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y. Nah, ini adalah caranya. Mungkin semuanya sudah mengerti bagaimana tahap eliminasi atau tahap gabungan ini. Maaf. Langsung saja, soalnya masih sama. Misalkan kita akan mencari nilai X terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi. Maka untuk mencari nilai X tersebut, samakan koefisien Y-nya. Nah, setelah itu, karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka kita dapat langsung selesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan Y-nya. Sehingga memperoleh hasil X sama dengan 100. Setelah diperoleh X, substitusikan nilai X ke satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misalnya dilakukan substitusi terhadap nilai X ke dalam persamaan 1. Maka min X plus Y sama dengan 70, X-nya dengan min 100, di plus Y sama dengan 70. Maka min 100 pindah luas ke sebelah kanan menjadi plus, yaitu Y sama dengan 70 plus 100, maka Y memperoleh hasil 170. Oke guys, jadi berdasarkan metode gabungan yang diperoleh nilai X ini, yaitu 100 dan Y 170. Dan ternyata menggunakan 4 metode ini menghasilkan nilai yang sama, yaitu X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Teh Rahma dan Nisha Fitri. Silakan Teh Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zuyin Syafana. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Rahma dan Nisha Fitri. Perbedaan pertidaksamaan dengan sistem pertidaksamaan linier. Perbedaan dari keduanya terletak pada banyaknya pertidaksamaan. Pada sistem pertidaksamaan linier, misalnya pada sistem pertidaksamaan linier dua variabel, terdapat lebih dari satu pertidaksamaan linier dua variabel agar dapat dibuat model matematika dan ditentukan solusinya. Pertidaksamaan linier merupakan suatu kalimat terbuka yang menyatakan hubungan dua hal yang tidak memiliki kesamaan atau tidak sama dengan serta memakai tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Bentuk pertidaksamaan linier satu variabel, yang pertama ada AX ditambah B kurang dari C, AX ditambah B lebih dari C. Yang ketiga ada AX ditambah B kurang dari atau sama dengan C. Yang keempat ada AX ditambah B lebih dari atau sama dengan C, di mana AX sebagai koefisien, X sebagai variabel, B dan C sebagai konstanta. Selanjutnya ada contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel.
Perhatikan pertidaksamaan yang ada di bawah. X ditambah 3 kurang dari 8 dengan X variabel dari bilangan bulat. Untuk X sama dengan 1, jadi 1 ditambah 3 kurang dari 8 bernilai benar, di mana nilai X diganti dengan angka 1 ditambah 3 berarti 4 merupakan kurang dari 8, jadi nilainya benar. Begitupun selanjutnya, pengganti X merupakan 1, 2, 3, dan 4 sehingga pertidaksamaan X ditambah 3 kurang dari 8 merupakan benar. Dinamakan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Selanjutnya ada 2X dikurangi 4 kurang dari 3X kurang 8. Kita samakan dulu. 2X dikurang 3X kurang dari negatif 2 ditambah 4 negatif X kurang dari 2, X lebih besar negatif 2. Begitupun soal yang B. Selanjutnya, pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, AX ditambah BY kurang dari C. Yang kedua ada AX ditambah BY lebih dari C. Yang ketiga ada AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C. Yang keempat ada AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C, di mana X dan Y itu sebagai variabel, C sebagai konstanta, A sebagai koefisien variabel X, dan B koefisien variabel Y. Langkah penyelesaian linier dua variabel. Yang pertama, cari titik X saat Y sama dengan 0 dan sebaliknya. Gambar grafik yang menghubungkan kedua titik. Yang ketiga, arsir daerah yang bersesuaian dengan tanda. Selanjutnya ada contoh. Tentukanlah daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6 dengan X dan Y anggota bilangan real. Pertama, kita lukis garis 2X ditambah Y sama dengan 6 dengan bantuan tabel. Untuk mencari nilai X, maka 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi kita dapat titik 3,0 kali Y sama dengan 6, maka kita dapat titik 0,6. Selanjutnya, diambil satu titik sembarang sebagai titik uji, misalnya O 0,0, sehingga diperoleh 2 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0, jadi kurang dari atau sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah bagian kiri di bawah garis 2X ditambah Y sama dengan 6. Selanjutnya ada contoh cerita. Suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Makanan ternak jenis lain membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung. Jika tersedia daging 60 kg dan tepung 48 kg, sedangkan bahan yang lain cukup tersedia, maka gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan liniernya. Kita misalkan X sebagai makanan ternak jenis pertama dan Y banyaknya makanan ternak jenis kedua. Maka model matematikanya seperti ini. Dari tabel di atas dapat disusun sistem pertidaksamaan liniernya, yaitu 5X ditambah 6Y kurang dari atau sama dengan 60. Yang kedua itu ada 3X ditambah 8Y kurang dari atau sama dengan 48, di mana X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya digambar dengan penyelesaian ke dalam koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bebas dari arsiran. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.